Udah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah solat. Jadi kalau kita berbicara tentang sunnah-sunnah solat, maka di sini ada dua. Ada sunnah-sunnah sebelum solat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan ketika solat. Yang pertama adalah sunnah-sunnah sebelum solat. Jadi apa saja yang disunnahkan ketika kita mau melakukan solat, artinya ini dilakukan sebelum solat. Dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, was-salatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan kesunnahan-kesunnahan sebelum kita melaksanakan solat itu ada dua. Yang pertama adalah azan. Jadi azan itu hukumnya sunnah.
Azan secara bahasa itu artinya al-i'lamu, memberitahu. Wa syar'an, sedangkan secara istilah syariat yang dimaksud dengan azan itu adalah zikrun mahsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin. Azan secara syarak adalah zikiran tertentu untuk memberitahu masuknya waktu sholat fardu. Muncul pertanyaan di sini, ketika azan sedang berkumandang, bolehkah kita sholat fardu? Saat azan sedang dikumandangkan, boleh tidak kita sholat fardu? Halo? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita sholat. Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Sebenarnya sholat itu dilakukan kapan? Setelah adzan atau setelah masuk waktu sholat? Setelah masuk waktu sholat. Azan itu ada kemungkinan telat kadang-kadang. Di musola-musola ya, kadang-kadang yang ya gak ada pengurusnya, musola-musola milik pribadi yang harusnya azan duhur jam setengah 12, kadang-kadang jam 12. Wong di musola depan saya orangnya kan pekerja semuanya. Dari azan ke iqomah itu 30 menit. Coba bayangkan, lebih lama dari Masjid At-Taubah. Kenapa? Jamaahnya nggak muncul-muncul. Wong ustadznya ya nunggu, kok nggak iqomah ya. Ustadznya ya males, soalnya nggak ono jamaah. Jadi ada kalanya azan itu mundur kadang-kadang. Jadi yang perlu kita ketahui, sholat itu bisa dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Artinya apa? Meskipun azan sedang berkumandang, maka sholat itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Cuma ketika kita melakukan sholat di waktu azan, kehilangan banyak kesunahan. Kesunahan menjawab azan hilang, kesunahan berdoa setelah azan hilang, kesunahan berdoa antara azan dan iqomah hilang, kesunahan untuk melaksanakan qobliyah hilang. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh, yang penting masuk waktu sholat. Tapi cuma ya rugi, kesunahan-kesunahan yang lain juga akan hilang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lafat-lafat azan itu dibaca 2 kali, kecuali lafat takbir di permulaannya maka dibaca 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan yang lainnya 2-2. Dan ketika kita mendengar kumandang azan dari muadzin, maka yang mendengarkan itu dianjurkan untuk menjawab semisal apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ketika lafaz hayya 'alas shalah. Jawabannya apa, Bu? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Sing subuhnya sering telat pasti gak akan pernah jawab ini ya. Apa jawabannya? Shadaqta wa bararta. Ustadz, saya posisi di kamar mandi, apakah tetap dianjurkan menjawab azan, Ustadz? Gimana kalau kita lagi mandi kok terdengar suara azan, dianjurkan atau tidak mengucapkan semisal dengan muadzin? Halo? Dianjurkan atau tidak? Ada 2 cara. Jadi ketika kita posisi di kamar mandi kok terdengar suara azan, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cukup menjawabnya di dalam hati, gak boleh kita melafalkan, hukumnya makruh. Nabi ketika masuk ke kamar mandi, cincin yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah itu dilepas. Jadi usahakan ketika kita masuk kamar mandi jangan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, lafaz Allah, lafaz Muhammad dan lain sebagainya. Makanya saya paling nggak suka kalau pakai baju yang kok ada tulisan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, pakai baju. Coba bayangkan mau kencing harus buka baju. Bener apa enggak? Lah kan nggak boleh, wong Nabi pakai cincin ini dilepas. Ya, nggak usah nek baju, nggak usah ditulis la ilaha illallah, nggak usah. Ya, cukup la ilaha illallah ada di dalam hati kita. Ya. Kadang-kadang lupa topinya pakai la ilaha illallah masuk pipis, loh kan makruh hukumnya. Jadi ketika kita masuk
ke dalam kamar mandi ada dua perincian ketika kita menyebut nama-nama Allah, Muhammad dan lain sebagainya. Kalau hanya masuk kemudian kita melafalkan, hukumnya makruh. Kalau kita lagi buang hajat, lagi ngeden, kok nyebut nama-nama Allah dan lain sebagainya, itu haram hukumnya. Allahu Akbar, itu hukumnya haram. Makanya cara menjawab azan ketika posisi kita ada di dalam kamar mandi, yang pertama cukup di dalam hati, yang kedua boleh dijawab setelah kita keluar. Ustadz, azannya wes selesai, nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak usah mempersulit diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya Ustadz nggak boleh di dalam kamar mandi, akhirnya kepalanya keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup lagi. Hayya 'alas shalah, keluar lagi. La haula wala quwwata. Nggak usah, itu merepotkan diri sendiri. Makanya gunanya kita ngaji itu ya biar nggak repot. Islam itu mudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dikatakan di sini jawab semisal dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini disebutkan dalam kitab Risalah Al-Mu'awwanah. Wa idza sami'tal muadzin faqul mithla ma yaqul illa fil hay'alatain faqul la haula wala quwwata illa billah. Apabila Anda mendengar suara azan, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Demikian pula ketika mendengar seruan as-shalatu khairum minan naum, maka ucapkanlah sodakta wa barortah, engkau benar dan engkau telah berbuat kebajikan. Selesai. Setelah itu baru ucapkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang azan ketika menjelang sholat. Tetapi yang perlu kita ketahui, azan itu tidak hanya dilakukan ketika sholat. Ternyata pada praktiknya ada orang meninggal kemudian diazani. Betul? Di sini termasuk yang mengamalkan ketika meninggal diazani atau tidak? Ada yang sudah meninggal diazani di sini? Ada? Belum meninggal kok. Insya Allah panjang umur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dikatakan di sini qad yusannul azan li ghairi shalah. Terkadang azan itu disunnahkan untuk selain sholat. Kama fi azanil maulid, seperti azan ketika ada anak yang lahir, di telinga kanan diazani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak ini harus hafal azan biar nggak kesasar kayak di YouTube itu. Ternyata takbiran ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La, salah ya. Ya, azan bukan takbiran. Jadi ketika anak lahir di telinga kanan dianjurkan untuk diazani, di telinga kiri dianjurkan untuk diiqomai, dan ini dilakukan oleh Rasulullah ketika cucu beliau lahir. Wal mahmumi, orang yang dalam keadaan kesusahan, azani ya. Ono saudara kita, teman kita lagi sedih, datang masuk ke telinganya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikaplok insyaallah. Ojo ngawur ya. Jangan cuma diazani, dibantu. Oke. Ya, nanti katanya Ustadz kesusahan diazani lah, kurang ajar langsung itu. Ya memang benar disunahkan, tapi cari waktu. Ini tak kasih uang 200.000, saya tak azan dulu. Oh, minimal nggak marah gitu loh. Wal masru'i, orang yang pingsan dianjurkan diazani juga. Wal ghadbani, orang yang marah ya, bapak-bapak kok pulang kemalaman, istrinya marah, ya langsung di telinganya istri Allahu Akbar. Insyaallah wes, insyaallah diusir pak ya, masuk ngawur ya. Orang yang buruk etikanya, baik manusia atau binatang, ada kok liar misalkan nggak jinak, azani. Atau saat pasukan mau berperang, ketika kebakaran, itu dianjurkan azan. Tapi jangan cuma azan, kebakaran Allahu Akbar tapi nggak disiram, ya hangus ya. Jadi azan ya disiram gitu. Dikatakan juga ketika menurunkan mayit ke kubur. Nah ini
Qila wa inda inzalil mayyit li qabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lid dunya. Juga disunnahkan ketika menurunkan mayit ke kubur dikiaskan terhadap saat pertama datang ke dunia. Jadi kalau misalkan ada bayi baru lahir, itu adalah perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia, diazani, maka dikiaskan juga ketika ada perpindahan alam dari alam dunia ke alam kubur, alam barzah, diazani. Tetapi kita juga nggak boleh terlalu kaku. Kalau misalkan ada saudara kita yang nggak mau ngazani, kenapa? Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sunnah dianjurkan seperti yang kita amalkan ini, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Ya monggo diazani silahkan. Yang nggak mau diazani monggo setelkan dangdut ya. Ya enggak juga ya. Kalau malah tambah parah ya. Yang nggak mau diazani ya sudah, nggak usah azan. Iki Muhammadiyah, enggak gitu. NU iki diazani, emangnya orang mati mau sholat kan gitu kan kadang-kadang. Loh, bayi aja dilahirkan diazani, emangnya bayi mau sholat kan enggak. Jadi kalau yang memasukkan jenazah ke dalam kubur itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sunnah dianjurkan, kias dari saat bayi dilahirkan, perpindahan alam. Ada yang mengatakan tidak sunnah. Begitu pula azan dan iqamah saat melakukan perjalanan, sunnah diazankan. Makanya kalau misalkan ada yang mau berangkat haji dan umroh, diazani, sunnah itu. Perjalanan yang memang perjalanan jauh, ya, cuma ke pasar, katanya Ustadz perjalanan ke pasar, tak azani, ya ocok ngono juga, ya. Ke mall azan enggak, ya. Musafir untuk perjalanan ke mana? Haji dan umroh, azani kalau kayak gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan disilahkan. Monggo. Mungkin mau tanya tentang teknik ngazani istri yang sedang marah-marah gitu ya. Ya sama ya. Ustadz atau kiai kalau sudah dibentak oleh istrinya hilang hafalannya Pak ya. Makanya kalau saya mau berangkat ngaji itu harus baik-baik dulu ya, biar ceramahnya bagus. Jadi kalau saya kok di sini ceramahnya nggak bagus, itu berarti habis dibentak ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan sebelum dilanjut? Jadi sunnah yang dilakukan sebelum kita sholat diantaranya adalah azan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Belum? Bapak-bapak belum? Belum, kita lanjut. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mengumandangkan azan sambil duduk? Boleh atau tidak? Di sini ternyata dibahas dalam kitab Al-Ijma' li Ibnil Munzir, wa ajma'u ala anna minas sunnati ay yu'adzinal mu'adzin qa'iman. Semua ulama sepakat mengenai disunnahkannya berdiri saat azan selama dia itu masih mampu, kecuali menurut satu pendapat dari Abu Thur yang memperbolehkan azan sambil duduk meskipun tanpa uzur. Jadi sepakat para ulama mengatakan kalau azan disunnahkan untuk berdiri bagi yang mampu. Kecuali kalau memang tidak mampu, dia mungkin nggak bisa berdiri, dia sakit, nggak ada azan di masjid, akhirnya dia berusaha untuk azan, dia sambil duduk, maka boleh. Kalau seandainya kondisinya dia mampu berdiri tapi dia sengaja duduk, maka hukumnya adalah makruh. Makanya dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari itu, ketika Nabi memerintahkan Bilal azan, Nabi mengatakan, ya Bilal qum fa'adzin. Hei Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan. Aku pernah melihat Abu Zaid, salah satu sahabat Rasulullah, azan sambil duduk ketika kakinya terluka karena perang fisabilillah. Nah, kecuali kalau dalam keadaan uzur, monggo silahkan azan sambil duduk, tidak apa-apa. Maka dari hadis-hadis yang tadi saya sampaikan disimpulkan bahwa duduk saat azan tanpa adanya uzur hukumnya adalah makruh. Yang disunnahkan adalah tetap berdiri.
Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau misalkan azan tidak punya wudhu, boleh apa enggak? Kadang-kadang kan wis masuk waktu nggak ada azan, langsung azan habis itu wudhu. Pertanyaannya, hukumnya orang azan tidak punya wudhu, boleh atau tidak? Halo? Kan kadang-kadang kalau sudah masuk waktu, kebetulan masjid gak ada yang azan, kita kan buru-buru langsung azan. Habis itu harus langsung ke kamar mandi atau ke tempat wudhu, wudhu baru sholat sunnah. Pertanyaannya sekarang, hukum azan tanpa wudhu, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Coba kita lihat hadis-hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak boleh azan kecuali orang yang memiliki wudhu. Boleh atau tidak? Belum, itu baru hadis pertama ya. Kebiasaan kita baru baca satu hadis langsung, oh berarti nggak boleh. Belum selesai. Kita baca yang kedua, la yunadi bis sholati illa mutawaddi'un, tidak boleh mengumandangkan panggilan sholat kecuali orang yang memiliki wudhu. Berarti boleh atau tidak? Belum. Kok buru-buru dari tadi, kok buru-buru. Ada lagi hadis, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin, aku tidak suka, bahasa Arabnya tidak suka itu makruh. Aku tidak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Berarti hukumnya apa? Jadi larangan di situ itu adalah larangan makruh. Jadi kalau ada kata tidak boleh harus diperjelas, tidak bolehnya itu haram atau makruh. Kalau ada perintah kerjakan, diperjelas perintahnya itu wajib apa sunnah. Nah, kita belajar kepada ulama gunanya supaya ngerti, oh perintah sholat 5 waktu ini ternyata perintah wajib. Oh perintah sholat tahajud ini ternyata perintah sunnah. Oh ternyata wudhu ketika azan ini perintahnya adalah perintah sunnah untuk berwudhu sebelum kita azan. Jadi kalau ada orang azan tidak punya wudhu, itu hukumnya makruh, tidak berdosa, cuma tidak disukai. Tapi kalau misalkan pengen azan sesuai dengan adab ya, maka berwudhu terlebih dahulu, kemudian baru azan. Itu adab-adabnya kita. Ketika zikir, mengingat Allah, doa kepada Allah, anjurannya memang bersuci terlebih dahulu, hadap kiblat, baru angkat dua tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangannya dua itu yang ditutupkan di telinga. Kalau kita pernah baca kitab Bulughul Maram, dua tangannya. Pastikan yang ditutup telinga sendiri, bukan telinga sebelahnya. Allah ya, itu gak jelas kalau kayak gitu. Jadi sudah dua di sini. Wudhu, azan tanpa wudhu hukumnya makruh. Terus azan sambil duduk jika tidak ada uzur hukumnya juga makruh. Lalu bagaimana hukum mengazani bayi? Nah ini yang tadi kias dari orang yang meninggal itu diambil dari ini. Jadi sumber hukum Islam itu yang perlu kita pegang ada 4. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada kias. Ustadz, saya cukup Al-Quran dan hadis. Lah, emang Anda siapa? Yang cukup Al-Quran dan hadis kalau dia itu sekelas ulama-ulama mujtahid seperti 4 imam mazhab, baru bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak bisa. Kalau seandainya kita berwudu sesuai dengan Al-Quran, kira-kira sah apa enggak? Dalam Al-Quran itu wudu ayatnya seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, basuh wajahmu, basuh tangan sampai siku, usap kepalamu, basuh kaki sampai mata kaki. Saya amalkan ayat itu, sah atau enggak wudu kita? Halo? Halo? Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Ada yang kurang rukunnya. Apa? Innamal a'malu binniyat. Oh. Ada yang kurang. Jadi harus digabungkan Al-Quran dan hadis, dan juga butuh keterangan para ulama. Kenapa kok rukun wudhu
dalam mazhab Syafi'i ada 6, padahal di Al-Quran disebutkan cuma 4 anggota yang dibasuh. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, 4. Karena apa? Dalam mazhab Syafi'i para ulamanya, oh ini ada syarat yang lain. Dalam hadis ternyata kita ketika beramal harus disertakan oleh niat. Makanya rukun yang pertama adalah niat. Total sudah 5. Yang keenam tertib. Kenapa? Urutan-urutan dalam Al-Quran tertib, pakai huruf wa, dan. Maka akhirnya totalnya ada 6. Makanya butuh pada pendapat para ulama. Kadang-kadang juga butuh qiyas, karena pernah tidak, mungkin di zaman Nabi tidak dilakukan. Akhirnya butuh qiyas juga. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, tentang mengazani mayit ketika dimasukkan ke alam kubur, qiyas dari hadis ini. Hukum mengazani bayi. Ra'aitun nabiyya azzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam azzana fi udhunil Hasan ibni Ali yauma wulida fa azzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra. Nabi itu azan di telinga Hasan saat kelahirannya, beliau azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Makanya dikiaskan orang yang lahir itu kan perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia, diazani, diiqomahi. Orang yang meninggal itu perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzah, maka diazani dan diiqomahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar pakai mic dulu. Monggo. Bayi yang lahir akan turun. Apa itu? Belum waktunya tapi sudah melihat meninggal dunia 4 bulan. Itu wajib dimandikan apa tidak? Bayi lahir belum waktunya. Ya, kalau sudah 4 bulan itu sudah berbentuk ya, sudah bentuk kan? Ya, dimandikan juga ya, tapi tidak wajib disolatkan. Ya, dimandikan juga, tapi tidak perlu disolatkan. Termasuk ya pokoknya ada bagian-bagian dari tubuh ya disucikan, dibersihkan aja. Ya, kemudian dipendam, dikuburkan. Ya, jangan cuma dimandikan, ya dikuburkan juga. Ustadz saya pengen nyolatin, ya nggak masalah. Nah, kalau ditanya wajib nggak wajib. Apalagi bayi itu nggak punya dosa. Termasuk apa ya, yang di pusar itu apa bahasanya? Kok ujel-ujel? Ari-ari ya, ari-ari ya dipendem. Ya, aslinya nggak usah terlalu lebay mendemin itu. Ya, dikasih lampu, terus dikasih senter lampu kayak disco, nggak usah ya. Biasanya nek mau ditutup, ditutup penai. Nggak usah dipakai lampu, dikasih sisir. Apa tujuannya ngasih sisir? Hah? Nggak perlu itu ya. Kasih bedak. Apa tujuannya ngasih bedak? Enggak, ocok langsung sirak-sirik. Enggak baik seperti itu. Kalau mau dikuburkan, dipendem, pendem aja. Ya, tapi jangan terlalu lebay. Ya, itu yang justru nanti akan menjadi apa? Senjata makan tuan. Yang diserang bukan bapak-bapak dan ibu-ibu. TikTok saya yang diserang ya. Ahli bid'ah. Padahal saya nggak melakukan seperti itu. Yang diserang saya. Orang-orang itu memang aneh-aneh. Saya nggak melakukan apa-apa, dihujat habis-habisan gitu di TikTok, di Facebook. Wah, ini yang biasanya pengikutnya orang yang Isra Mi'raj 70 kali, padahal saya nggak pernah cerita ngono-ngono itu. Yes, jadi kalau memang mau mendem ari-ari ya cukup dipendem saja. Mau ditutup biar nggak digali kucing ya ditutupi. Nggak usah pakai lampu kelap-kelip ya.
atau dikasih sisir, itu nggak ada manfaatnya semuanya. Ya, kalaupun ini kata orang tua, itu kata orang tua saja ya, belum tentu ada dalil dan rujukannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong saya pernah nanya, kamu kenapa kok ketika sholat salam tangannya ikut noleh juga? Pernah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Lu saya ikut orang tua saya gitu lah, orang tua. Dalil bukan orang tua. Dalil kalau mau diikuti itu adalah Al-Quran, hadis, ya pendapatnya para ulama, ya itu aja. Nggak perlu nolah-noleh juga gini. Gak usah, cukup biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ustaz, lagi. Oke, monggo. Pada waktu meninggal anak bayi itu sudah kandungan sudah meninggal, tapi ari-arinya itu masih kandung. Apa tuh ari-arinya itu harus diputus dulu, dipisahkan dari bayi? Oh, tak kira apakah harus diputus dengan perut ibunya? Ya apa ibunya nggak diputus? Apa bingung lah ya. Kau usah dipisah. Kalau sudah meninggal dari dalam langsung kubur semuanya. Oke, dipusuk. Ini ari-ari, terus ini bayinya, nggak usah. Langsung jadi satu. Oke, langsung jadi satu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Apa ari-arinya tadi dimasukkan ke dalam kubur Pak? Kalau diputus? Dipisahkan. Tidak perlu dipisahkan. Kalau misalkan bayi itu sudah meninggalnya di perut, ya, itu biasanya kan ari-arinya juga ikut juga semuanya. Ketika diambil itu langsung dikubur beserta ari-arinya, karena ari-ari itu sudah bagian dari bayinya itu. Ini ari-ari dipisah, terus dikasih lampu, terus bayinya dikubur. Enggak, langsung jadikan satu. Wong bayinya sudah meninggal. Kecuali kalau bayinya masih hidup, bayinya diambil, ari-arinya dipendem. Jangan kebalik, ari-arinya diambil, bayinya dipendem, ya, cok kebalik. Monggo, ada pertanyaan yang lain, silakan. Ini fikih perbayian, ya. Boleh. Ini masalah bayi juga, enggak? Oh, beda. Monggo, monggo, boleh. Apa sih manfaatnya meluruskan shaf sebelum sholat itu? Apa manfaat meluruskan shaf sebelum sholat? Nabi mengatakan apa? Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Dalam riwayat yang lain, fa inna taswiyatas shaffi min iqamatis sholah. Luruskan dan rapatkan shaf, karena rapat dan lurusnya shaf itu adalah sebagian dari kesempurnaan sholat. Karena kalau misalkan renggang-renggang di situ, itu setan-setan masuk. Setan-setan masuk. Sedangkan kita lo nggak pakai setan aja, sholatnya wis gak khusyuk. Apalagi kalau misalkan ono setane. Makanya ibu-ibu yang bawa sajadah, ibu-ibu kan umumnya bawa sajadah, ya, ojo ukurannya dengan seukuran sejadah. Kadang-kadang yang membuat sejadah itu orang-orang musuhnya Islam, supaya apa? Agak renggang antara sesama muslim. Sengaja dilebarkan, ya. Ada yang bawa terpal malah, ya, dipakai sendirian. Jangan. Jadi kalau misalkan waktu sholat, meskipun sejadah kita diinjak, ya wes gak apa-apa, karena pada waktu itu memang harus rapat. Tapi rapatnya ya ono aturane, gak nginjek-nginjek kakinya orang. Kan ada yang kadang-kadang merapatkan shaf tapi kakinya orang dikejar-kejar, dicari kakinya orang sampai mekangkang. Kita sholat itu bukan untuk mencari kakinya orang, tapi kita sholat untuk mencari ridhonya Allah. Jadi cukup kalau memang mau rapat, bahu dengan bahu. Kalau kaki, antara dua kaki, biqadri sibrin, hanya sejengkal. Untuk bapak-bapak. Untuk ibu-ibu, kaki dengan kaki rapat. Ojo dibalik, ibu-ibu mekangkang, bapak-bapak rapat. Itu ada hikmahnya. Kenapa Ustadz kok bapak-bapak rapat? Ibu-ibu rapat, bapak-bapak dibuka. Ada hikmahnya, wes diatur. Kalau bapak-bapak rapat, khawatir ada yang kejepit, makanya wis diatur itu, nggak usah aneh-aneh. Jadi salah satu manfaatnya supaya kita lebih khusyuk, tidak ada setan yang masuk di sela-sela kita. Yang kedua, untuk apa? Mempererat persaudaraan kita. Gitu. Itu menunjukkan Islam itu cuma ya satu, ya meskipun beda ya tetap satu Islam, rapat. Dan juga menunjukkan apa? Tunduk pada perintah imam. Imam kan biasanya, ayo safnya diluruskan.
Jadi meskipun imamnya nggak disukai, terus jamaah wis tak ngadep ke timur aja, sah apa enggak? Nggak bisa. Mau imamnya nggak disukai, meskipun ya hukumnya makruh milih imam yang nggak disukai. Makanya pernah saya sampaikan, ketika milih imam bukan dilihat karena usianya, bukan karena dia ketua takmir, bukan karena dia haji berkali-kali terus jadi imam, bukan. Tapi yang dilihat pertama adalah alim, dia faham tentang fikih sholat, ketika batal dia harus ngapain. Loh, kalau misalkan ada orang jadi imam, dia nggak faham tentang batal-batalnya sholat, waduh, katanya ustadz gak boleh lewat depannya orang sholat, dia batal jadi imam. Akhirnya apa? Dia duduk nongkrong di sini, wes tak tungguin di sini, gak boleh lewat soalnya kan gak ngerti. Makanya yang pertama yang dipilih yang faqih, dia faham tentang ilmu masalah persolatan itu. Baru yang kedua dilihat bacaan Qur'annya yang bagus. Jadi kalau dalam ilmu fikih ternyata yang dilihat dulu alimnya dulu, baru dia bacaannya. Oh Ustadz sama-sama alim, sama-sama bacaannya bagus, baru dilihat yang lebih tua siapa. Ustadz usianya sama, baru dilihat yang tinggal di perumahan ini siapa, barengan Ustadz pas beli. Baru dilihat yang paling disukai jamaahnya siapa. Jadi ganteng itu pengaruh ya. Oh yang lebih ganteng ini Ustadz, pilihan jadi imam. Tambah makmum itu senang kepada imam, tambah afdol. Ustadz sama-sama ganteng Ustadz, cari yang paling sabar. Yang paling sabar itu yang istrinya 2, 3 ya, biasanya lebih sering dimarahi oleh istrinya, jadi wes kuat ya, kesabarannya sudah teruji, makanya dipilih. Kamu istrinya berapa? 2, monggo gitu. Jadi kalau pengen jadi imam ya, Masjid At-Taubah syarat jadi imam istri 2 ya nggak ngonong, itu kan cuma tambahan aja itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Silakan, mic-nya digeser kalau ada pertanyaan. Ada? Monggo. Langsung? Belum? Oh, belum. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah iqamah. Jadi yang dianjurkan sebelum kita melaksanakan sholat, yang pertama azan, yang kedua iqamah. Wal iqamatu wa huwa masdaru aqama summa summiya bihi dzikru al mahsusu li'annahu yuqimu ila sholah. Dan yang kedua itu adalah iqamah. Iqamah adalah bentuk masdar dari fi'il madi aqamah, kemudian dijadikan nama sebuah zikiran tertentu karena sesungguhnya zikiran tersebut digunakan untuk mendirikan sholat. Jadi kemudian ketika mau menegakkan sholat baru iqamah. Iqamah itu ya seperti yang sudah dipraktekkan biasanya, bahwasanya Bilal mengumandangkan iqamah, maka ketika sampai pada kalimat qad qamatis shalah, Nabi SAW mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Jadi ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, dijawabnya apa? Aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Jadi dijawab, jangan cuma didengarkan saja. Azan dan iqamah. Jadi itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Berikutnya nanti ada sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita melaksanakan sholat. Tapi sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pertanyaannya nggak harus ini, bebas. Kalau pertanyaan ini cuma tema saja. Kalau pertanyaan bebas, monggo Bapak-bapak. Satu lagi, monggo silakan. Mengapa seorang alim itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam? Mengapa seorang muadzin itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam? Tapi buktinya banyak nggak yang minat jadi muadzin? Jarang. Malah yang dipilih jadi imam. Padahal imam itu kan berat tanggung jawabnya. Harus bertanggung jawab kepada jamaah, ya, mempertanggungjawabkan kepada Allah semuanya.
Muadzin itu sebenarnya yang paling banyak pahalanya. Berapa orang yang diajak untuk sholat kemudian dia hadir, maka muadzin itu dapat semuanya. Dalilnya apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan terus orang-orang kemudian ikut akan kebaikan itu, dapat pahala sama dengan orang itu tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Saya azan, kemudian Iqbal datang, kemudian Pak Ali datang, kemudian yang lainnya datang, berapa orang yang ikut berjamaah gara-gara azan saya dapat pahala. Makanya kedudukannya tinggi. Makanya mulai besok harus lomba-lomba jadi apa? Muadzin. Ibu-ibu misalkan, ya ojo, ibu-ibu nggak perlu jadi muadzin, ya ibu-ibu cukup jadi jamaah. Bapak-bapak, muadzin pahalanya banyak. Ibu, karena ngajak itu pahalanya banyak. Nyuruh kebaikan, terus orang itu melakukan, yang nyuruh itu dapat pahala. Makanya pernah saya sampaikan, ibu-ibu kalau dia sholat di rumah gak usah sedih, gak usah merasa gak adil. Ustadz, enak bapak-bapak bisa sholat jamaah dapat 27 derajat, lah ibu-ibu kok malah lebih afdal di rumah, cuma dapat 1 pahala saja. Loh, kan wis tak kasih rumusnya. Ibu-ibu biar bisa dapat pahala lebih banyak, tinggal suruh suaminya, Pak sholat, Mas sholat, Pak sholat. Karena dia nyuruh suaminya berarti dia sudah dapat berapa? 27. Dia sholat sendirian dapat berapa? 1. 27 tambah 1 28. Itu kalau sendirian di rumah. Kalau ternyata istrinya nyuruh suaminya terus istrinya ikut, bayangkan 27 tambah 27 berapa? Nah, itu kalau masih istri suaminya sendiri yang disuruh, suaminya orang diketoi semuanya. Itu nggak ada kerjaan namanya, ngapain juga ya, ngetoi suaminya orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau ada jamaah bapak-bapak atau ibu-ibu ngingatkan sholat di dalam grup WA, gak usah suudon, iki lapo iki ngingat-ngingatan, monggo tahajud dulur, jangan disuudoni. Gak disuruh loh saya tak sholat, gak usah loh, itu pahala kalau memang benar-benar niat untuk ngajak. Jangan suudon sama apa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, ini gak ikhlas, ini lapo ngajak-ngajak, pengen tak diketahui kalau dia sholat tahajud, gak usah. Jadi kalau ke orang lain kita husnudzon yang lebih diutamakan itu. Meskipun pada asalnya ternyata dia gak ikhlas, biarkan aja, itu urusannya dia dengan Allah. Kita husnudzon. Ada orang yang infak disebutkan namanya, misalkan hamba Allah 1 juta, Bapak Ali 1 juta, yang ikhlas yang mana? Bapak Ali apa hamba Allah? Hah? Yang mana Pak Ali? Kan namanya Pak Ali. Belum tahu. Pak Ali aja lo nggak ngerti apa ikhlas apa enggak, apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang lain kan. Nggak boleh, belum tentu yang disebut namanya Pak Ali 1 juta belum tentu dia tidak ikhlas. Siapa tahu dia ingin ngasih contoh ke yang lain dan memang lurus niatnya, itu pahala. Yang hamba Allah ternyata ketika diumumkan hamba Allah 1 juta, lah ternyata si hamba Allah hamba Allah itu saya sama malah justru bisa nggak ikhlas loh. Makanya kita husnudzon saja. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan monggo. Ya, ini di luar konteks aja. Kalau Ustaz imami di sini subuh, kemudian yang tidak kunut, kemudian Ustaz lupa untuk kunut, kalau diceritakan sujud sahwi tadi, terus yang nggak kunut gimana kan? Yang nggak kunut atau hanya dia duduk aja? Saya biasanya kunut gitu ya. Saya lupa nggak kunut. Terus yang nggak kunut itu gimana? Nggak kunut. Harus hanya yang biasanya nggak kunut itu hanya duduk aja atau ikut sujud sahwi? Oh Allah, di terakhirnya ya. Ya. Kira-kira kalau menurut bapak-bapak ibu-ibu, saya pernah nggak kunut nggak? Apa kunut terus? Pernah nggak kunut nggak kira-kira kalau wajah-wajah kayak gini nih? Loh, saya pernah ngimami di Masjid Muhammadiyah.
Saya nggak pakai basmalah, ngikuti, cuma taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid apa ya, Masjid Muhammadiyah, di belakangnya RS Surya, saya sholat di Masjid Muhammadiyah, imamnya nggak ada, tuwek-tuwek, yang didorong saya. Tapi saya pernah sholat di situ, gak dikir, bismillahnya gak dikeraskan, saya ikuti gayanya. Habis itu langsung ngadep ke jamaah, tak ikuti. Juga pernah ngisi di Surabaya, di masjid angkatan apa pokoknya itu nggak kunut. Di pertemuan pertama saya nggak mau jadi imam, tak lihat dulu sholatnya kayak apa, nggak kunut, nggak zikir. Habis itu saya ditunjuk, dipaksa, ya sudah, saya nggak kunut, nggak zikir. Makanya kan berkali-kali saya sampaikan bahwa ada hadis itu yang mengatakan in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Jika ada orang sholat subuh pakai kunut, baik. Ini juga baik ya, bunyi ini ya, ini menunjukkan saya harus pulang, baik. Alhamdulillah, mantuk saya dari tadi malam aslinya. Jika ada orang sholat pakai kunut, baik. Ada orang nggak sholat, nggak sholat ya nggak baik ya. Ada orang sholat nggak pakai kunut, itu juga baik. Mau misalkan saya kok ngetes, ya, ngetes. Kalau misalkan ngetes atau lupa, misalkan lupa, terus saya lupa nggak kunut, boleh apa enggak? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Terus ketika saya lupa nggak sujud sahwi, wes lupa nggak kunut, lupa nggak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi seandainya Ustadz saya lupa nggak kunut, lalu lupa nggak sujud sahwi, sah. Wong kunut nggak kunut ya sah. Nah sekarang masalahnya ini majmu ya, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Saya nggak kunut, lupa, akhirnya saya sujud sahwi. Gimana kalau makmum yang memang biasa nggak kunut, apa ikut sujud sahwi atau enggak? Ingat rumusnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sebenarnya itu rumusnya. Ya, apa yang dilakukan imam ikuti. Imam takbir, ya takbir. Imam ruko, ya ruko. Imam iktidal, iktidal. Sebenarnya gitu. Imam kunut, ya kunut. Sebenarnya seperti itu. Meskipun kalau mokso nggak kunut, ya tetap sah. Imam pulang, ya pulang. Imam nggak sholat, ya nggak usah diikuti. Imam nggak sholat nggak usah diikuti. Harusnya apa yang dilakukan? Tetap ikut. Yeah? Yang nggak kunut pun, kalau imam kok sujud sahwi, ikut. Nah, kalau nggak ikut, boleh nggak ikut, tapi niat mufarokoh. Bukan duduk biasa, nggak bisa. Mufarokoh, saya tak mufarokoh. Ustaz, orang yang mufarokoh dapat pahala jamaah? Dapat. Misalkan kok imamnya bacaan Fatihahnya salah-salah, nggak boleh kita ikut. Harusnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya sin, dibacanya sa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama perbaiki Bismillah. Kok gak bisa diperbaiki? Mufarokoh. Kenapa? Kalau makmum ikut kepada imam yang sholatnya batal, ikut batal. Beda arti. Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan dosa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai hak. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pakai hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kematian milik Allah. Itu salah. Ar-Rahmanir-Rahim, pakai hak, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diubah jadi kha. Ar-Rahmanir-Rahim, sok-sok fasih. Justru salah. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang berubah menjadi yang Maha Pengasih lagi Maha Merdu. Emangnya burung? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya. Hanya kepadamu
kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dipakai, gak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, hanya kepada cahaya mataharimu kami minta tolong. Loh, jadi syirik. Makanya milih imam yang benar. Yang apa tadi? Milih imam yang istrinya berapa? Ngawur lah, semangat nih istri-istri. Bukan itu ya. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Monggo, sudah titok soalnya. Kalau ada pertanyaan monggo. Bayi. Pada saat bayi itu yang ada di mamanya si ibu sama nenek, mau tidak mau hanya karena saya nakes, akhirnya peratnya yang ada. Itu pun kalau saya ada situ lah. Ya. Oke. Kalau seandainya tidak diazani, boleh apa enggak? Gak apa-apa. Ustadz, ini yang ngazani perawat Ustadz, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Cuma memang yang paling afdol adalah suara bapak. Kenapa? Supaya yang didengar kalimat-kalimat yang baik yang pertama kali didengar dan dari mulutnya bapaknya. Nah, afdolnya di situ. Seandainya kok bapaknya lagi kerja dinas di luar, ini yang ada perawatnya, azani saja nggak apa-apa. Supaya apa? Yang didengar pertama kali kalimat-kalimat thayyibah. Ya, jangan kalimat-kalimat yang lain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma yang paling afdol tetap bapak. Kalau ada keluarga yang dekat itu didulukan, yang laki-laki kalau bisa. Ada lagi pertanyaan, monggo. Oh, monggo bah, silakan bah, pojok, silakan. Ini yang nonton di TikTok saya sekarang 983. Banyak ya berarti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isyraq. Itu kalau melihat pahalanya itu insya Allah pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, cuman syaratnya itu katanya harus subuh dulu, jamaah subuh dulu baru Isyraq. Ya. Itu waktunya kira-kira Berapa gitu ya? Ya, kemudian kalau misalnya saat yang tadi itu misalnya seperti saya ya, tadi saya subuh, kemudian karena di sini ada pengajian, maka saya pilih pengajian di sini. Kalau misalnya waktu Isyraq itu masih apa itu memenuhi syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak keluarkan dalil sing wake Pak, biar muncul. Sabar. Tak keluarkan dalil tentang Isyraq. Soalnya nanti kalau saya salah jawab, ini nanti malah nggak ngaji nih ya, gara-gara ya bapak nggak dapat pahala haji dan umroh. Lah bapak sholatnya di mana? Masjid lain kan? Ya. Nanti saya bilang, ya berarti nggak dapat pahala haji dan umroh. Sabtu depan nggak datang ngaji ini ya. Makanya sebentar ya. Tak keluarkan dalil. Waduh, tak letakkan di mana dalil itu. Saya ku nulis dalil bolehkah sholat jamaah? Tematik. Sabar Pak, sabar. Iki penting iki soalnya. Sholat. Nah, gak ketemu. Sip. Nah ini motivasi masjid. Sholat subuh. Jangan pernah, ini ketemu, alhamdulillah. Yang pertama saya sampaikan tentang sholat Isyraq. Ada syarat di sini. Sudah muncul. Nah ini
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Ini kan, saya tanya, ini jamaahnya di masjid apa di rumah? Kalau di teks hadis ini ada nggak kata di masjid? Nggak ada kan? Ada apa enggak? Cuma muncul di situ siapa yang melaksanakan subuh berjamaah. Cuma dalam hadis yang lain dikatakan lebih lengkap, man shalla sholata subhi fi masjidin jama'atan. Berarti syarat yang pertama, kalau pengen dapat haji dan umroh, sholat jamaah di masjid. Kemudian syarat yang kedua, dia tetap diam di sana, berarti nggak keluar. Di mana? Di masjid itu. Makanya saya sampaikan, tak carikan dalil. Khawatirnya nanti bapak ini Sabtu depan gak ngaji, wah gak dapat pahala haji dan umroh ini. Saya sabar. Masalahnya, syaratnya dia sholat jamaah di masjid, kemudian di masjid itu dia zikir iktikaf sampai terbit matahari setinggi tombak, kira-kira 10 menit 15 menit baru sholat. Habis tit, jangan langsung sholat, itu waktu yang dilarang untuk sholat. Baru 10 menit atau 15 menit sekarang ini, itu waktunya isyraq. Kurang lebih waktunya dari sholat subuh 1,5 jam, sekitar 90 menit dari waktu subuh. Maka kalau misalkan terpenuhi syarat ini, maka dia mendapatkan haji dan umroh. Ustadz, kalau saya keluar dulu ke masjid yang lain, kemudian saya iktikaf di masjid yang lain, ya nggak dapat. Karena dalam kalimat ini, di mana? Di masjid itu, nggak kemana-mana. Tapi jangan berkecil hati, bukan malah, wah kalau gitu ya saya tak di sana aja, nggak ngaji di At-Taubah. Jangan, sebentar, ya, sebentar. Nah ini coba bisa dilihat, tak munculkan lagi. Kalau ada, nih nggak ono ya wes. Nah ini, nah ini, man ghada ilal masjid. Ya, siapa yang berangkat ke masjid dan yang ia inginkan hanya untuk belajar kebaikan, kesini kan berarti belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Loh kan, berarti sama kan dapat ya, tapi bukan dari hadis yang sholat isyraq tadi. Duduknya di sini itu sudah dapat pahala haji. Apalagi Imam Ghazali mengatakan orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada apa? Sholat sunnah berapa Ustadz? 1000 ya Ustadz ya, 1000 rakaat. Coba bayangkan, mengunjungi orang sakit, 1000 orang sakit. Terus apa, orang meninggal, 1000 orang meninggal. Loh, banyak menuntut ilmu, dan jaminannya adalah juga surga. Oh, ini surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi meskipun kita nggak dapat pahala haji umroh dengan lewat cara sholat isyraq, kita bisa dapat pahala haji dengan cara menuntut ilmu dan pahala-pahala yang lain yang didapat. Dan juga termasuk fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kita balik. Jadi kalau kita berangkat pulang kok tiba-tiba mati di tengah jalan, itu mati syahid. Mau? Ojo sekarang Pak ya, nanti aja, ojo terlalu buru-buru, sek muda. Bisa dipahami? Berarti tetap ya, Sabtu meskipun sholatnya di sana, ya tetap datang ke sini, pahalanya banyak. Kalau pengen dapat semuanya, numpuk-numpuk, ya dapat isyraq, dapat pahala haji gara-gara apa namanya, tolabul ilmi, sholat subuhnya di sini, wes. Aman ya. Nah, ini kan saya mempromosikan biar makmur. Tak cari dalil ya, cocokologi, tapi cocok memang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes, cukup ge. Mulut saya agak kering ini kayaknya ya. Mudah-mudahan manfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.